Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Novitasari dari kelas 5G. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai muatan lokal Kota Palembang sebagai tugas pembelajaran Bulog. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu sejarah singkat Palembang. Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini merupakan kota tertua yang ada di Indonesia, yang berasal dari abad ke-7. Palembang pernah menjadi ibu kota Sriwijaya, sebuah kerajaan Melayu yang memerintah sebagian dari Nusantara bagian barat dan menguasai perdagangan maritim, khususnya di Selat Malaka. Palembang digabungkan ke dalam Hindia Belanda pada tahun 1825 setelah penghapusan Kesultanan Palembang. Palembang diberi status sebagai kota pada 1 April 1906 pada zaman Hindia Belanda. Palembang sendiri berasal dari bahasa Melayu yaitu pa atau pe yang menunjukkan suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng merupakan tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam oleh air. Sedangkan menurut bahasa Melayu Palembang, lembang artinya genangan air. Untuk itulah daerah ini dinamakan Kota Palembang, yaitu suatu tempat yang digenangi oleh air. Palembang kini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera dan kota terbesar ke-9 di Indonesia. Selanjutnya, lingkungan alam. Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Luas wilayah kota Palembang sebesar 4.061 km persegi yang secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur, dan barat dengan Kabupaten Banyu Asin, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Keadaan alam kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah kota Palembang yaitu 21 sampai 32 derajat Celcius. Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi. Berdasarkan kondisi geologi, kota Palembang memiliki relief yang beraneka ragam, terdiri dari tanah berupa lapisan aluvial dan lempung berpasir. Dari segi kondisi hidrologi, kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar, yaitu disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang mempunyai 108 anak sungai dan terdapat 4 sungai besar, yaitu Sungai Musi, Sungai Komering, Sungai Ogan, dan Sungai Keramsaan. Selanjutnya yaitu wisata alam dan wisata sejarah. Palembang memiliki banyak tempat wisata alam dan wisata sejarah. Salah satunya yaitu Jembatan Ampera. Jembatan Ampera merupakan ikon kota Palembang yang sangat populer dan pernah menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan Ampera mulai dibangun pada tahun 1962. Jembatan Ampera memiliki panjang lebih dari 1.000 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 63 meter. Lokasinya ada di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Jembatan Ampera dengan tampilan yang cantik dan modern kian menawan dengan lampu yang menghiasi pada malam hari. Benteng Kuto Besa. Benteng Kuto Besa adalah bangunan keraton yang pada abad ke-18 menjadi pusat Kesultanan Palembang. Gagasan mendirikan Benteng Kuto Besa ini oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang memerintah pada tahun 1724 sampai 1758. Dan pelaksanaan pembangunannya diselesaikan oleh penerusnya yaitu Sultan Mahmud Bahaudin yang memerintah pada tahun 1776 sampai 1803.
Sultan Mahmud Badauddin ini adalah seorang tokoh Kesultanan Palembang Darussalam yang realistis dan praktis dalam perdagangan internasional, serta seorang agamawan yang menjadikan Palembang sebagai pusat sastra agama di Nusantara. Menandai perannya sebagai sultan, ia pindah dari Keraton Kutolamo ke Kuto Besak. Belanda menyebut Kuto Besak sebagai Nieuwe Keraton alias Keraton Baru. Benteng ini mulai dibangun pada tahun 1780 dengan arsitek yang tidak diketahui dengan pasti dan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dipercayai pada seorang Tionghoa. Waktu yang dipergunakan untuk membangun Kuto Besak ini kurang lebih 17 tahun. Keraton ini ditempati secara resmi pada hari Senin pada tanggal 21 Februari 1797. Masjid Agung Sultan Mahmud Badauddin II. Masjid yang merupakan masjid terbesar di Palembang ini awalnya diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badauddin I pada 1738 hingga 1748 dengan luas sekitar 1080 meter persegi. Setelah mengalami perombakan dan penambahan bangunan, luas keseluruhan masjid ini menjadi 15.400 meter persegi. Keindahan arsitekturnya yang merupakan campuran antara arsitektur Timur Tengah dan Cina menjadi daya tarik untuk mengunjungi masjid ini, apalagi lokasinya masih berdekatan dengan Jembatan Ampera dan juga Benteng Kuto Besak. Pulau Kemarau. Pulau Kemarau terletak di tengah Sungai Musi, sekitar 6 km dari Jembatan Ampera. Saat ini Pulau Kemarau adalah salah satu tempat wisata di Palembang yang paling terkenal. Di Pulau Kemarau terdapat sebuah vihara yang banyak didatangi oleh umat Buddha untuk berdoa dan berziarah. Di sini juga dapat ditemukan sebuah makam yang merupakan makam dari seorang putri Palembang. Putri ini mempunyai cerita tersendiri, yaitu dia menikah dengan anak raja dari Cina dengan mas kawin berupa 9 guci emas. Namun pada akhirnya pasangan tersebut menerjunkan diri ke sungai dan tenggelam. Di Pulau Kemarau terdapat beberapa hal menarik, misalnya pagoda berlantai 9 yang dibangun pada tahun 2006 dan pohon cinta. Masyarakat setempat percaya bahwa bila sepasang kekasih mengukir namanya di pohon cinta ini, maka hubungan cinta mereka akan berlanjut sampai dengan pernikahan. Museum Sultan Mahmud Badauddin II Palembang. Museum Sultan Mahmud Badauddin II Palembang adalah salah satu objek wisata sejarah yang tidak boleh kita lewatkan jika berkunjung ke Palembang. Museum Sultan Mahmud Badauddin ini merupakan peninggalan Kerajaan Palembang Darussalam. Lokasinya ada di antara Jembatan Ampera dan Benteng Kuto Besak. Taman Hutan Puntikayu. Taman Hutan Puntikayu adalah tempat wisata di Palembang yang berupa hutan wisata, berlokasi sekitar 7 km dari pusat kota Palembang. Taman Hutan Wisata Puntikayu ini mempunyai luas sekitar 50 hektar. Taman Hutan Puntikayu mempunyai fasilitas wisata yang lengkap, disertai dengan penangkaran buaya dan kebun binatang. Selain itu, taman ini menyediakan tempat berenang, bermain perahu, berpiknik, dan bermain di taman. Kita juga dapat melihat atraksi gajah. Dan Taman Hutan Wisata Puntikayu ini adalah hutan pinus kota yang paling besar di Indonesia. Yang terakhir yaitu Bukit Siguntang. Bukit Siguntang terkadang juga disebut Bukit Seguntang, merupakan sebuah bukit kecil dengan ketinggian 29-30 meter di atas permukaan laut, yang jaraknya sekitar 3 km dari pinggiran Sungai Musi. Dari pusat kota berjarak sekitar 4 km. Untuk menuju tempat wisata bersejarah di Palembang ini dapat menggunakan angkutan umum dengan tujuan Bukit Besar. Di kawasan Bukit Siguntang Palembang dapat dilihat beberapa temuan purbakala yang masih ada kaitannya dengan Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan yang sempat berjaya pada kurun waktu abad ke-6 sampai ke-13 Masehi, banyak peninggalan
dan beberapa makam keturunan raja dapat dikunjungi di puncak Bukit Siguntang ini. Tempat ini sering didatangi masyarakat setempat untuk tujuan berziarah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.